Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhaliza Raja dari kelas A. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas mind mapping saya yang berjudul media pembelajaran serta jenis-jenis dan kekurangan dan kelebihannya. Oke, teman-teman, jadi apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajarnya. Nah, jenis-jenis media pembelajaran ada 5, teman-teman. Yang pertama itu ada media audio, media visual, media audiovisual, media cetak, dan yang terakhir ada media digital. Nah, yang pertama di sini ada media visual. Kelebihannya itu ada kemampuan meningkatkan daya tarik dan motivasi belajar siswa, mempercepat pemahaman materi karena visualisasi konsep abstrak dan kompleks, serta mengatasi keterbatasan pengamatan ruang dan waktu. Dan kekurangannya meliputi biaya produksi dan pengadaan yang mahal, keterbatasan informasi karena tidak adanya audio, serta potensi tidak praktis dan lambatnya penyampaian informasi. Dan yang kedua, di sini ada media audio. Kelebihannya itu ada mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mengembangkan daya imajinasi pendengar, memudahkan pemahaman materi dengan menghadirkan bunyi asli atau narasi, serta meningkatkan partisipasi aktif dan fokus pada isi materi. Dan kekurangannya di sini sifatnya yang abstrak, membutuhkan pendengar untuk memiliki kemampuan bahasa dan berpikir abstrak yang baik, serta kurangnya rangsangan visual yang dapat membuat bosan dan sulit memahami detail. Ada media audio visual. Kelebihannya membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif dengan memadukan elemen visual dan suara yang membantu audiens lebih mudah memahami dan mengingat informasi. Kekurangannya biaya produksi dan peralatan yang mahal. Contohnya itu podcast, teman-teman. Nih, dan yang terakhir ada media cetak. Di sini, teman-teman. Media cetak itu kelebihannya kredibilitas tinggi, daya tahan dan kemampuan untuk disimpan penyebaran yang tertarget, akses tanpa memerlukan internet, serta kenyamanan dalam membaca teks kompleks. Dan kekurangannya itu adalah biaya produksi dan distribusi yang mahal, jangkauan waktu yang terbatas, informasi yang lambat dan statis, hanya teks dan gambar tanpa video atau audio. Nah, oke, teman-teman, jadi itu semua. Oke, saya Andi Nurhaliza Raja, izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Nurhaliza Raja dari kelas A, jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar, izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perkataan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.